Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andri Christian. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, nama Mas Abram, yang memiliki profesi sebagai engineering. Kali ini saya akan mewawancarakan Mas Abram ini, kayak profesi bagaimana dan kegiatannya gimana aja di kerjaannya. Dan sebelumnya, gimana kabar Mas? Sehat? Baik Mas. Oke, kita mulai pertanyaan dulu deh Mas. Pertama, Eh, boleh perkenalkan dulu nggak Mas? Sekarang kesibukannya lagi kerja di mana? Ya, salam kenal semuanya. Kenalkan saya Abram, Mas dari Kucen atau Andre. Ya, kalau untuk sekarang saya kerja di salah satu perusahaan di Bogor. Produksi kami adalah ban, terkhusus pada ban motor, di mana membuat untuk salah satunya ada Astra Honda Motor dan juga beberapa merek lainnya. Dan kalau untuk bagian saya di bagian engineering. Oke, Mas. Kalau orang dengar kata engineer, mikirnya teknis banget ya. Mas itu kerja di lapangan kerja itu ngapain aja Mas? Sehari-hari. Jadi kalau engineering ya sebenarnya udah dari katanya sih udah kelihatan engine berhubungan sama mesin ya. Kemudian kalau sebenarnya kalau kita cari tahu maknanya gitu ya, untuk apa sih ada engineering gitu ya, untuk apa gitu ya. Kalau di sebuah perusahaan, karena memang kami produksi, ada produk yang dibuat, tentunya kita cari tahu dulu itu uh, untuk membuat sebuah produk itu perlu apa, alat-alatnya apa, yang melakukan siapa, bahan-bahannya apa. Nah, salah satu tugas dari engineering adalah salah satunya itu adalah prosesnya untuk menciptakan sebuah produk itu bagaimana. Kalau kita mau ngasihin sebuah ban, kita perlu apa aja, lalu toolsnya apa aja, lalu tenaganya apa aja. Nah, setelah itu, setelah diketahui proses ataupun alurnya, selanjutnya adalah meningkatkannya kembali. Artinya untuk produk atau melakukan produksi itu selalu ada peningkatan, tidak hanya kita produksi 100, tahun depan, 2 tahun ke depan ya produksi mentok di situ aja, tapi kita juga ada improvement, bisa dikembangin. Artinya selalu ada peningkatan. Nah, tugas dari engineering salah satunya adalah itu, selain membuat proses, kemudian ada peningkatan. Kemudian selanjutnya ada juga untuk proses troubleshooting, di mana di dalam proses produksi itu sering kali ataupun di dalam waktu tertentu itu ada kondisi yang menciptakan produksi itu terkendala atau terhenti gitu ya anggapannya. Mungkin dalam proses itu ada permasalahan di mesin atau di prosesnya atau mungkin di hal-hal lainnya. Nah, dari situ kita harus cari tahu kira-kira permasalahannya apa. Kita cari akar permasalahannya. Lalu setelah diketahui akar permasalahannya, kita buat perencanaan kira-kira ke depannya agar tidak terjadi keterlambatan ataupun permasalahan ini kembali, maka dilakukan apa. Jadi mungkin 3 hal itu sih. Tadi proses, membaca proses untuk produksinya, kemudian improvement, kemudian troubleshooting. Oke. Kalau boleh tahu, proyek apa yang berkesan yang Mas pernah kerjakan gitu di perusahaan itu? Ya, kalau karena memang tadi engineering, ya fokusnya tadi lebih ke 3 hal itu ya. Sebenarnya masih banyak lagi sih, cuman mungkin itu yang utama ya. Jadi kalau pun ngomongin tentang project pasti nggak jauh dari 3 hal yang tadi saya sebutin. Kalau mungkin
Kalau saya karena memang untuk proses itu sudah ada, dan kebetulan saya juga bagiannya di bagian engineering, bagian tool atau di eh, alat untuk potong ya, atau alat untuk pemrosesan ya. Jadi saya lebih fokus ke improvement dan juga kualitas. Nah, kalau ngomongin improvement, yang mungkin project-project yang sekarang yang lagi booming ya di industri itu lebih berkaitan tentang digitalisasi. Digital. Ya, dimana proses pendataan itu cukup penting ya. Kalau misalnya produknya sudah masif ya, atau mungkin kalau andai kata ya sudah lebih dari 1000 dalam satu hari. Dan tentunya kalau misalnya sudah banyak produksinya, artinya datanya juga semakin banyak, mulai dari prosesnya banyak, kemudian pekerjanya banyak, toolnya banyak, mesinnya banyak, dan permasalahan juga pasti banyak. Nah, maka dari itu untuk sekarang yang bisa saya improve itu ada project namanya digitalisasi dalam proses produksi, itu dimana proses pendataannya yang sebelumnya mungkin manual, mungkin dari operatornya atau dari leader yang mencari, bisa lebih mudah dengan adanya sistem baru yaitu digitalisasi. Oke Mas. Kalau boleh tahu kenapa Mas bisa pilih karir engineering ini ya? Ada latar belakangnya enggak? Kalau latar belakang sih sebenarnya simpel ya, soalnya emang karena dari kecil aja sih, mungkin SMP, SMK lah ya, udah tertarik di bidang yang berhubungan sama teknis gitu ya, saya hitung-hitungan matematika. Jadi mungkin cerita sedikit, pas SMK itu udah mulai ya, lihat-lihat dari kegiatan aktivitas di persekolahan tuh, kok kalau saya pembelajaran matematika atau saya robotik itu lebih tertarik gitu ya. Ternyata itu menjurus ke bidang engineering. Dan akhirnya ya udah, karena dari situ ada rasa ketertarikan, ya senang gitu ya ngelakuinnya, akhirnya ya masuk ke engineering. Jadi gitu Mas. Namanya jadi engineer kan pasti banyak masalah teknis. Mas ada nggak kayak masalah yang benar-benar Mas sulit tangani gitu? Sulit tangani, Sampai maksudnya kayak ada gimana? Mas sampai kayak lumayan apa ya? Bisa dibilang kewalahan gitu. Kayak masalahnya lumayan rumit gitu. Oke. Ya kalau misalnya ngomong permasalahan ya, berarti kita harus cari tahu dulu nih, masalah apa sih yang ada di bidang engineering. Kalau masalah-masalah biasanya nggak jauh-jauh dari tadi yang 3 tugas yang saya sebutkan ya, itu satu proses, proses, kemudian improvement, dan juga troubleshooting. Mungkin kalau yang selama ini yang paling sering terjadi itu masih troubleshooting, dimana dengan produksinya banyak, pasti ada permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu tiap harinya ya, bukan sebulan sekali. Nah, tentunya apa ya, jadi ini menjadi tugas kita, dan mungkin apa ya, sebenarnya ini jadi makanan sehari-hari sih, cuma memang ada kondisi tertentu di mana permasalahan ini tuh terkadang baru gitu. Nah, hal-hal yang baru ini yang mungkin sulit gitu untuk di apa ya, kita harus perlu waktu lah untuk analisa, dan akhirnya yang tadi akhirnya bingung, terus pusing gitu ya. Nah, itu jadi ada permasalahan troubleshooting yang baru gitu, yang belum pernah saya temui lah. Jadi gitu Mas. Kalau kepuasan tersendiri dari Mas dari bidang engineering ini apa Mas?
kepuasan ya. Kalau mungkin ngomongnya kebanggaan lah ya. Ya, kebanggaan. Kalau menurut saya sih apa ya? Mungkin dari kecil saya menganggapnya kalau engineering itu kan selalu membuat sesuatu yang baru, bermanfaat gitu. Kemudian apa ya, bisa menghasilkan sesuatu yang kira-kira yang tadi ya bermanfaat buat orang lain lah. Nah, menurut saya itu yang paling menyenangkan lah. Ketika saya buat project dan bisa memudahkan setiap orang, bisa memudahkan, lalu meningkatkan kualitas, meningkatkan produksi, dan menurut saya itu apa ya, menjadi hal yang menyenangkan lah kalau misalnya saya bisa melakukan itu gitu. Oke, dan terakhir nih Mas, Mas ada nggak kayak tips and trick kalau misalkan ada yang mau masuk ke bidang engineering ini? Ya. Kalau untuk para pemirsa ya teman-teman atau mungkin Andre tertarik ya di bidang engineering ya, jadi mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan ya atau dibutuhkan ya untuk menjadi seorang engineering adalah satu, kita jangan malas untuk berpikir. Oke. Artinya setiap ada sesuatu hal itu pasti ada penyebabnya. Sesuatu kejadian itu pasti ada penyebabnya. Artinya nggak ada satu peristiwa yang tiba-tiba gitu. Itu pasti ada penyebabnya. Nah, kalau misalnya Anda adalah orang yang senang ya untuk mencari tahu gitu permasalahan, itu tadi tidak malas untuk berpikir, saya pikir Anda cocok gitu jadi orang engineering. Itu syarat pertama sih. Yang kemudian yang kedua mungkin ada ketertarikan tadi ya, mungkin tentang berhitung, kemudian mungkin berkaitan tentang teknologi yang terbarukan, dan juga yang terakhir yang ketiga adalah mungkin satu yaitu untuk bermanfaat buat sesama. Oke, cukup bermanfaat sekali ya Mas sharing pengalamannya dalam seputar Bermanfaat. engineering ini. Dan buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir ini, terima kasih banget, dan terima kasih Mas Abram. Terima kasih kembali. Ya, sekian, terima kasih.